Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Rizka Putri Taufik dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Ada 4 sub yang harus kita pelajari dalam bab pecahan ini. Yang pertama adalah tentang bilangan pecahan. Lalu kita akan membahas bentuk pecahan itu. Dan yang ketiga kita akan masuk ke taksiran. Dan yang terakhir adalah aplikasi pecahan. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas poin pertama terlebih dahulu, yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, untuk memahami bilangan pecahan kita akan mulai dengan kegiatan mengamati. Ananda silakan buka buku temanya, yaitu halaman 4. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar buku, ada gambar tongkat, lalu ada gambar apel yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, pada gambar 1, coba Ananda amati bukunya ada berapa dan jawab pertanyaan yang ada di bukunya. Pertanyaannya, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Nah, hal pertama yang harus kita lakukan tentunya menghitung jumlah keseluruhan buku yang ada pada gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, keseluruhan jumlah buku ini kita tulis sebagai penyebut. Apa itu penyebut? Nah, nanti akan kita bahas ya. Penyebut kita letakkan di bawah pecahan itu, ditulis A per B. B-nya itu adalah penyebutnya. Kita lihat buku yang berwarna kuning. Ada 1, 2. Sehingga untuk pertanyaan gambar 1 ini, berapa bagian buku berwarna kuning dari keseluruhan? Jawabannya adalah 2/10. Nah, 2 kedudukannya sebagai pembilang, sedangkan 10 sebagai penyebut. Lalu pembilang itu apa ya? Dan penyebut itu apa, Bu? Nah, lihat di sini ada catatan kecil dan penting yang harus Ananda kuasai. Kita zoom di sini. Suatu bilangan pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B ya Ananda. A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. Syaratnya B ini tidak boleh sama dengan 0. A dan B harus berupa bilangan bulat. Jadi nggak boleh bilangan desimal di atasnya, Bu. Nggak boleh bilangan persentase dan sebagainya. Tidak. Ketentuan dari bilangan pecahan itu adalah A dan B dengan bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Ada 3 jenis bilangan pecahan ya Nanda. Kita lihat di sini catatannya. Jika A kecil dari B, A itu tadi apa? Ya, pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Nah, jika A pembilangnya ini kecil dari B, maka A per B ini disebut pecahan murni. Contohnya 3/5. 3 adalah pembilang, sedangkan 5 penyebut. 3 ini kecil dari 5, pembilang kecil dari penyebut. Nah, ini disebut dengan pecahan murni. Contoh lainnya ada nggak, Bu? Nah, contoh lainnya dari gambar 2. Nah, ini ada gambar tongkat. Pertanyaannya kita lihat di sini, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Nah, kita lihat dulu bagian seluruhnya berapa? 1, 2 ya. Ada warna putih dan ada warna merah. 2. Jadi 2 kedudukannya sebagai penyebut. Dan jumlah tongkat yang berwarna merah adalah 1 bagian, sehingga ini nilainya adalah 1/2. Nah, ini adalah contoh dari pecahan murni lagi, karena
pembilangnya kecil dari penyebut. Oke, kita lanjut ke gambar 3. Ini ada buah apel yang dipotong sama besar jadi 4 bagian. Nah, kemudian diambil atau dimakan satu bagian, satu potongnya. Nah, ini dia yang dimakan. Pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang dimakan? Tentunya 1/4. Jadi nilai pecahan dari gambar yang ketiga adalah 1/4. Kembali ke sini. Nah, sekarang kita lihat contoh lain dari pecahan murni supaya Anda lebih paham. Nah, ini contoh lain dari pecahan murni. Ada 3/8, ada 2/7, ada 5/7. Nah, kenapa 3/8 ini termasuk pecahan murni? Iya, pintar. Karena 3 ini pembilang kecil daripada penyebut. 2/7 juga demikian, pembilang lebih kecil daripada penyebut. 5/9. Nah, lalu kalau ada istilah pecahan murni, tentunya akan ada istilah pecahan tidak murni. Nah, poin yang kedua. Pecahan murni tadi pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Maka pecahan tidak murni itu apa? Iya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kebalikan dari pecahan murni. Nah, contohnya 8/7, pembilangnya 7. Pembilangnya 8, penyebutnya 7. Jadi 8/7 itu adalah pecahan tidak murni. Contoh lainnya. Nah, ini contoh lainnya. Ada 8/3, ada 7/2, ada 9/5. Nah, 8 ini kedudukannya besar daripada penyebutnya 3. 7 juga demikian, lebih besar daripada 2. 9/5. 9 lebih besar daripada 5. Maka ini disebut dengan pecahan tidak murni karena pembilang lebih kecil, lebih besar daripada penyebutnya. Oke, kita udah paham nih pecahan murni, lalu pecahan tidak murni. Nah, ini hubungannya pembilang dan penyebut ya. Diingat, kalau pembilangnya lebih kecil berarti murni, kalau lebih besar berarti tidak murni. Dan yang ketiga, ini bentuknya beda. MA/B. M ini kedudukannya sebagai bilangan asli dan A/B ini adalah pecahan. Nah, pecahan murni, pecahan tidak murni ini disebut dengan pecahan biasa. Sedangkan kalau sudah punya bilangan asli di depannya, ini disebut dengan pecahan campuran. Nah, contohnya 3, 2/7. 3-nya adalah bilangan asli, 2 sebagai pembilang, dan 7 sebagai penyebut. Contoh lainnya dong, Bu. Nah, ini contoh lainnya. Ada 2, 2/3. Nah, ada lagi 3, 1/2, kemudian 1, 4/5. Nah, sebenarnya ini contohnya berkaitan antara pecahan murni, tidak murni, dan campuran. Lihat kembali Anda. Ini 3/8 kan ya. Jadi Ibu balik jadi 8/3. Sehingga dari semula dia adalah pecahan murni, dibalik posisinya jadi pecahan tidak murni. Kemudian pecahan tidak murni ini Ibu sederhanakan. Nah, sehingga dia menjadi pecahan campuran. 2, 2/3. 8 dibagi 3, ini kan 8/3. Per itu kan sama dengan bagi kan. Jadi 8/3, 8 dibagi 3 itu dapatnya 2. Sisanya 2. Nah, sisanya kita letakkan sebagai pembilang. Dan pembaginya atau penyebut aslinya tetap berkedudukan sebagai penyebut lagi. Sehingga pecahan campurnya itu 2, 2/3. Ini hasil baginya, ini adalah sisanya, dan ini adalah pembaginya. Lihat lagi 7/2. 7 bagi 2 itu dapatnya 3. Ini dia, sisanya 1 kan ya, karena 3 kali 2 kan 6. Ini 1 sisanya, dan ini penyebutnya atau pembaginya tadi. Kemudian 9/5.
9 bagi 5 kan dapatnya cuma 1, sisanya 4, ini dia, lalu pembaginya 5. Lalu Bu, untuk menguji nih, bener nggak ya pecahan campuran kita ini benar nggak penurunannya dari pecahan sebelumnya atau pecahan biasanya? Untuk mengujinya kita bisa bolak-balikkan pecahan biasa ke campuran ke biasa. Nah ini kan 2/3 campuran. Untuk menguji benar nggak ya pecahan campuran ini, kita bisa balikkan lagi ke pecahan biasa. Caranya, penyebut ke bilangan asli ini dikali, lalu ke sisanya itu ditambah. Jadi 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8, sehingga di pembilang itu ditulis 8. Jadi pecahan biasanya 8/3, sama kan ya? Oke, kita lanjut. Oke, di bukunya halaman 5 ada kegiatan ayo menanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Dari contoh yang sudah Ibu jelaskan, harusnya kita udah paham bahwasanya dalam menulis pecahan itu kita memakai kata per ya. Misalnya nih 3/5 ini dibaca 3/5, ditulisnya 3, kemudian ada garis lurus, nggak boleh terlalu panjang, dia harus seimbang dengan angka di atas dan angka di bawah ya Nanda. 3/5 ini penulisannya, 1/4 ini penulisannya, 1/4 sebagai penyebut. Pertanyaan kedua, apakah arti dua pecahan yang memiliki nilai yang sama? Nah, ini akan kita pelajari pada sub yang kedua, pecahan senilai. Nah, tapi gambarannya akan Ibu berikan. Kalau kita analisa dua pecahan yang memiliki nilai yang sama, artinya besarnya sama gitu. Walaupun bentuknya berbeda, tapi nilainya sama. Misalnya apa? 1/2 dengan 2/4. Nah, itu nilainya sama. Kok bisa sama? Nah, itu akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Oke. Ini ada contoh pecahan lainnya, 6/12 nih. Misalnya Ananda punya 12 pulpen, lalu dibagikan kepada temannya 6. Jadi nilai pecahan dari pena atau pulpen yang Ananda berikan pada teman itu bisa ditulis dengan 6/12, karena 6 adalah jumlah yang ingin dinyatakan atau pulpen yang diberikan, sedangkan 12 adalah jumlah keseluruhan. Kemudian contoh lainnya, Ananda punya 1 buah, dibagi jadi 4 sama besar, lalu satunya dimakan, bisa ditulis dengan 1/4 nih. Oke, kita lanjut. Oke, dari apa yang sudah disampaikan tadi, ada catatan yang harus Ananda ingat. Yang pertama adalah bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Ini harus Ananda pahami betul-betul konsepnya, karena ini akan menentukan kesuksesan Ananda dalam mempelajari materi-materi selanjutnya terkait pecahan. Syaratnya A dan B, pembilang dan penyebut, itu adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A ini disebut pembilang dan B adalah penyebut. Pertanyaannya, kalau B ini sama dengan 0 gimana? Kalau B sama dengan 0, artinya bilangan itu akan menghasilkan 1 dong. Berapapun angka A, misalnya 500, 400, 72 dan sebagainya, kalau per 0 ya dia jadi 1, karena semua bilangan yang dibagi dengan 0 hasilnya 1. Jadinya nggak pecahan kan. Jadi kalau bilangan pecahan itu nilai B nggak boleh sama dengan 0 ya Ananda. Oke, kita latihan ke contoh yang ada di bukunya.
Nah, di contoh 1.1 itu ada persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seluruh bagian ini ditulis sebagai penyebut 6. Dan bagian yang diarsir ada 4 bagian, sehingga pembilangnya 4. Jadi, untuk contoh yang pertama, ini ditulis 4/6. Dan contoh yang kedua, persegi panjangnya dibagi menjadi berapa bagian nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya 8, pembilangnya yang diarsir ada 1, 2, 3. Jadi 3/8. Oke, kita lanjut. Nah, ada soal di bukunya ya. Kita coba bahas. Ada 4 soal, kita lihat satu persatu. Soal nomor 1 dan 2 dulu. Oke, soal yang pertama. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Jadi kita hitung dulu seluruh bagian coklat itu akan dibagikan ke berapa orang? 5, kan? Jadi penyebutnya itu 5 nanti. Dan pertanyaannya, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Ya, 1 orang sahabat kan nilainya 1, berarti per orang itu dapatnya 1/5. Oke, 1/5. Jadi jawaban nomor 1, 1/5. Pertanyaan nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa buah apel yang diperoleh masing-masing teman-temannya? Oke, kita lihat dulu berapa apel keseluruhan yang dimiliki oleh Benny atau yang akan dibagikannya. Ada berapa? Ada 8. Berarti nanti penyebutnya 8. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya. Berapa pecahannya tuh? 4/8? Bukan. Dia yang ditanya adalah berapa buah apel yang diperoleh, ya kan? Bukan berapa bentuk pecahan dari teman-temannya dibandingkan dengan buah apelnya, tapi berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya. Berarti untuk pembilang itu 8 bagi 4, 2, sehingga pecahannya yaitu 2/8 bagian per orangnya. Oke, kita lanjut nomor 3, Ananda. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Oke, kita hitung dulu yang bagian secara keseluruhan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti penyebutnya nanti bakal 6. Kemudian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Berarti pecahannya adalah 3/6. Good. Kita lanjut gambar sebelahnya. Ini yang diarsir. Loh, ini nggak ada garis kan? Nah, tapi kita harus pandai menganalisa. Ini kan 1/4 dari lingkaran kan, berarti ini garisnya lurus nanti ke sini. Ini juga lurus ke bawah. Jadi kita tahu lingkaran ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian, sehingga nilai yang diarsir ini adalah 1/4. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, silakan Ananda latihan sendiri di buku tugasnya masing-masing. Ada 4 soal. Nah, silakan dikerjakan dengan baik sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, demikian pembelajaran kita tentang konsep bilangan pecahan hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pecahan senilai. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi Ananda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.